Jangan tanyakan kepada negaramu apa yang telah negaramu berikan kepadamu, tetapi tanyakan kepada dirimu sendiri apa yang telah engkau berikan kepada negaramu. Dedikasi dan kontribusi tidak akan berarti tanpa adanya aksi. Majukan semangat, nyalakan tekad demi Indonesia yang lebih bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fadilah dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Muhammad Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Pernyataan tersebut menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan akan maju apabila desa-desa yang ada di daerah tidak ada ketertinggalan. Namun kenyataannya sangat miris. Kenyataan membuktikan bahwa desa-desa yang ada di daerah memiliki keterbatasan akses terhadap dunia luar. Desa-desa tersebut termasuk dalam daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kondisi ini sangatlah ironis, karena pada dasarnya desa merupakan pondasi dasar susunan sebuah negara. Namun pemerintah pusat hampir tidak peduli dengan desa-desa yang ada di daerah. Mereka sibuk mengurusi daerah-daerah yang ada di kota. Bahkan, mirisnya, desa-desa yang ada di daerah memiliki keterbatasan akses dalam berbagai aspek seperti layanan transportasi, layanan listrik, layanan air bersih, bahkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berujung pada ketertinggalan dan kemiskinan. Masyarakat yang hidup di daerah tidak sadar bahwa kehidupan mereka berbanding terbalik dengan masyarakat yang ada di kota. Mereka menganggap bahwa kehidupan mereka adalah layak, padahal sama sekali tidak. Mereka hidup hanya mengandalkan hasil pertanian karena memang hanya itulah mata pencarian yang dapat mereka lakukan dan itu turun-temurun dari nenek moyang mereka. Melihat ketertinggalan dan kemiskinan itu, perlu adanya penggerak lini perekonomian yang ada di desa dengan dibentuknya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM akan sangat membantu memperbaiki kondisi ekonomi yang ada di desa. Namun, terdapat kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini, yaitu permodalan dan pemasaran. Permasalahan ini dialami oleh para petani pelaku UMKM, baik petani cluster on-farm atau penggarap lahan, dan petani cluster off-farm atau pengolah hasil pertanian. Sebab adanya masalah permodalan itu karena memang tidak ada support dari pemerintah untuk membangun perkembangan UMKM yang ada di desa. Dan sebab permasalahan pemasaran karena memang kondisi geografis di daerah 3T yang jaraknya sangat jauh apabila harus ekspor ke daerah kota. Keterbatasan teknologi dan minimnya bantuan dari pemerintah itu sangat mustahil apabila masyarakat yang ada di daerah 3T harus ekspor komoditi mereka ke daerah kota. Permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah agar Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri. Pada dasarnya, Indonesia saat ini sedang mengejar capaian sebagai negara pelopor green economy. Istilah green economy sendiri itu mengacu pada upaya-upaya peningkatan ekonomi yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Namun, dalam mencapai capaian tersebut, Indonesia memiliki keterbatasan karena kualitas SDM yang dimiliki. Yang contohnya, banyak sekali masyarakat yang membangun pabrik untuk pengolahan hasil pertanian di atas lahan sawah dilindungi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah, terlebih Kementerian ATR BPN, dalam upaya menertibkan hal tersebut dan mengembangkan UMKM yang ada di desa. Sebelumnya, Kementerian ATR sudah memiliki program ARA atau Akses Reforma Agraria, tetapi dalam perjalanannya, ARA tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN harus memiliki inovasi yang solutif dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, saya memiliki sebuah usulan untuk Kementerian ATR BPN agar membuat sebuah koperasi digital yang bernama EVACO. EVACO atau Electronic Farmer Corporation merupakan sebuah koperasi digital berbasis mobile yang dirancang untuk memfasilitasi petani lokal pelaku UMKM. Tujuan utama EVACO sendiri adalah untuk memfasilitasi para petani lokal dalam menambah koneksi pasar dan membantu biaya operasional agar mereka dapat meningkatkan kinerja produksi. Dengan adanya EVACO, pemasaran hasil pertanian akan dapat dioptimalkan sehingga program ARA akan sesuai harapan, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di desa. Secara garis besar, koperasi digital EVACO memiliki dua menu utama. Yang pertama adalah menu untuk anggota koperasi atau petani lokal pelaku UMKM, dan yang kedua adalah menu untuk pengurus koperasi.
yang disebut dengan agen Evako. Bagi anggota koperasi ada dua fitur utama, yaitu fitur peminjaman modal dan yang kedua adalah fitur pemasaran. Dalam hal ini, modal berasal dari investasi swasta dan bantuan dari pemerintah. Dengan fitur peminjaman modal, para petani pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam biaya operasional dapat meminjam kepada koperasi digital dengan bunga 0%. Ini akan sangat membantu para petani pelaku UMKM dalam menjalani usahanya. Selain itu, juga terpasang fitur pemasaran. Fitur pemasaran dilakukan melalui digital marketing dengan e-commerce yang saling terintegrasi satu sama lain. Anggota koperasi dapat memasarkan produk mereka dengan mengisi beberapa data atas informasi komoditi yang akan mereka pasarkan, seperti nama produk, harga produk, keterangan, dan foto produk. Sehingga produk yang akan dipasarkan akan terlihat oleh para pembeli. Selain dua fitur utama tersebut, terdapat fitur yang tidak kalah penting, yaitu fitur laporan keuangan. Fitur laporan keuangan akan mencatat beberapa transaksi seperti pendapatan, modal, biaya operasional, dan keuntungan bulanan. Ini akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka serta dalam mengambil keputusan agar usahanya dapat berjalan dan berkelanjutan. Untuk pengurus koperasi ada dua fitur unggulan seperti fitur monitor pasar dan yang kedua adalah fitur interkoneksi UMKM. Keduanya merupakan fitur inti untuk mengelola koperasi digital Evako. Fitur monitor pasar berfungsi sebagai media informasi terhadap kebutuhan pasar kepada produsen agar para produsen ini dapat mengatur strategi pemasaran mereka selanjutnya. Dan untuk fitur interkoneksi UMKM berfungsi untuk mengevaluasi seluruh kebutuhan para pelaku UMKM agar para agen Evako ini dapat menyediakan barang yang mereka butuhkan. Seperti contohnya, alat pertanian yang sudah rusak, para pelaku UMKM akan melaporkan kepada agen Evako sehingga agen Evako selaku pengelola koperasi digital akan berusaha mencarikan alat pertanian yang baru dan layak. Dalam menjalankan Evako, ada dua tantangan besar yang harus dihadapi. Yang pertama adalah dalam memfasilitasi para pelaku UMKM untuk menggunakan aplikasinya, dan yang kedua adalah pengelolaan jaringan e-commerce yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan karena kurangnya kualitas SDM yang dimiliki. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan Pentahelix Combination Management Model atau PCMM yang melibatkan 5 aspek stakeholder. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah akademisi, yang ketiga adalah investor, yang keempat adalah komunitas, dan yang kelima adalah media. Dengan menerapkan model manajemen ini, diharapkan pemerintah dapat menggandeng beberapa aspek stakeholder, yaitu e-commerce, kedua adalah penyedia jasa logistik, dan yang ketiga adalah perusahaan swasta lainnya. Secara garis besar, keberadaan Evako memiliki berbagai manfaat bagi berbagai pelaku kepentingan ekosistem ekonomi yang ada di Indonesia, seperti produsen, penyedia jasa logistik, pengusaha e-commerce, serta pemangku kepentingan lainnya. Evako mencerminkan sebuah upaya dalam mewujudkan tujuan dari program akses reforma agraria yang telah dicanangkan oleh Kementerian ATR BPN. Program ini tidak hanya merupakan inovasi teknologi semata, tetapi adalah cara jitu untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi yang ada pada masyarakat desa dan masyarakat kota, terutama daerah 3T. Selain itu, dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya, Evako bukan hanya sebagai alat untuk menyejahterakan ekonomi masyarakat desa, tetapi merupakan perwujudan nyata dari pengintegrasian teknologi dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menggerakkan lini perekonomian yang ada di desa-desa yang ada di daerah 3T, namun menjadi sebuah contoh bagi negara-negara lainnya sebagai negara pelopor green economy di tingkat global. Dan terakhir dari saya, jadilah pemuda yang pantang menyerah dalam berkarya, karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dibenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.